Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami sembah bagimu Bapa, karena Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur pagi ini. Kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 19. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya hidup kudus. Nah, tentunya kekudusan ini penting karena memang Tuhan itu adalah kudus. Jadi kita dituntut juga harus kudus. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus menuruti firman Tuhan, karena itulah pedoman hidup kita, saudaraku. Di ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu perkataan firman Tuhan bagi kita supaya kita boleh mengoreksi hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah kudus atau masih banyak yang harus kita perbaiki, saudaraku, karena di dalam dunia kita hidup, kita banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, setiap hari bisa saja kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mau kita harus hidup dengan kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, jadi di dalam dunia ini selalu ada masalah yang kita hadapi, mungkin saja yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kita punya Bapa, kita memanggil bahwa Tuhan Allah itu adalah Bapa, maka seperti seorang anak kepada Bapa, maka Dia selalu menasihati kita, dan kita juga bisa berkeluh kesah kepadanya untuk bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, masalah, tantangan, pencobaan yang kita hadapi, bisa kita sampaikan, saudaraku, kepada Bapa kita yang di sorga. Ya, di sini dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Nah, jadi oleh karena Tuhan tidak memandang muka siapapun, kalau ada kesalahannya tentu dia akan dihakimi. Kalau dia berbuat dosa, tentu dosanya akan diampuni apabila dia mau datang mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi kalau tidak, tentunya dia akan dihakimi. Ya, karena yang penghakiman yang Tuhan Yesus lakukan nanti ya seturut dengan perbuatan kita. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Artinya takut bukan kita ketakutan kita tidak berani melakukan sesuatu, saudaraku, tetapi artinya kita harus takut kepada Tuhan, takut melakukan kejahatan, takut melakukan dosa. Ya, karena selama kita menumpang di dunia ini memang betul kita
Hidup di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Sudah dituliskan di firman Tuhan juga di kitab Mazmur bahwa hidup manusia 70 tahun, ya, sampai kalau sudah lewat 70 tahun itu adalah bonus, ya. Jadi kalaupun hidup dalam bonus tadi, mungkin banyak penderitaan yang kita alami karena daging sudah tua. Nah, oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apa yang harus kita perbaiki? Apakah sudah kudus hati dan pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita? Karena itulah yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sering sekali kita melakukan hal-hal yang sia-sia di dunia ini, saudaraku. Tetapi Tuhan mau kita datang kepadanya supaya kita dikuduskan, kita disucikan. Ketika kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau merenungkan firman-Nya, kita melakukan kebenarannya, tentu kita akan dituntunnya seturut dengan kehendak-Nya. Jangan kehendak kita yang kita paksakan dalam hidup ini, saudaraku. Karena kalau kehendak kita, tentunya kita sering berjalan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ada juga firman tertulis bahwa ada yang berjalan menurut pikirannya, berjalan di jalan yang lurus, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Nah, tentunya kita tidak mau masuk ke jurang maut. Nah, kita lanjutkan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, kita sudah ditebus dari kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan Yesus sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, karena kita memang sudah turun-temurun nenek moyang kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan mau menebus kita melalui darah Yesus Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Nah, ini saudaraku, darah yang mahal yang dicurahkan di Golgota 2024 tahun yang lalu. Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, yaitu dalam Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau sudah ditebus dosa kita, saudaraku, jangan kita pertahankan lagi, jangan kita lakukan lagi yang jahat, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, memang kita selama hidup dalam daging tentu bisa saja kita setiap saat bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mau kita menguduskan hidup kita setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita melakukan aktivitas kita. Nah, di dalam kita beraktivitas mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika malam hari, saudaraku, kita renungkan apa yang kita lakukan sepanjang hari. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan yang menebus dosa kita, Dia menyucikan kita sehingga hidup kita akan dimurnikan setiap hari. Oleh karena itu, persis seperti yang ayat 16 tadi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi untuk menguduskan tubuh, roh, dan jiwa kita hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus, karena Dialah menebus dosa kita, yang menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukum maut. Tetapi kita dibebaskan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, asal kita mau taat setia sampai kesudahannya, saudaraku. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk setiap hari bisa menguduskan hati, pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami. Setiap hari Tuhan, mungkin kami bisa jatuh ke dalam dosa ketika kami beraktivitas dengan sesama manusia. Tetapi Tuhan, ketika kami datang kepadamu, sujud di bawah kaki-Mu untuk boleh mengaku segala dosa-dosa yang kami lakukan, Tuhan sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Oleh karena itu, ajaran pimpin kami Tuhan untuk tetap taat setia
mau merenungkan firman-Mu supaya kebenaran-Mu ada di dalam hati kami, sehingga kami tidak jatuh selalu di dalam dosa Bapa, tetapi kami diingatkan selalu untuk boleh tetap taat dan setia akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Berkati kami semuanya agar kami layak menjadi anak-anak kekasih hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.